Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kecepatan Xiaoyan meledak sedikit, dan fluktuasi mengerikan di tangannya muncul dalam sekejap. Dalam satu tarikan napas, Xiaoyan telah menangkap gelembung aneh itu. Saat jarak semakin dekat, Xiaoyan tampaknya menemukan bahwa gelembung itu memiliki spiritualitas umum. Di dalam gelembung yang lembut dan elastis, giok ular bernapas bersama-sama, dan bahkan pupil dan jari-jarinya sedikit mengendur, jelas ada gelombang kebangkitan. Lepaskan dia, Xiaoyan tidak peduli, dan menamparkan gelembung itu dengan telapak tangannya, dan gelombang besar tiba-tiba muncul. Plop, dengan suara, gelembung dengan cekatan menghindari serangan Xiaoyan. Meskipun ini berada di dasar danau, 1000 meter di bawah danau, kekuatan Xiaoyan ditekan oleh tekanan yang menakutkan, tetapi karena gelembung itu bisa menghindari Xiaoyan, serang hit, maka gelembung ini juga sangat aneh. Xiaoyan tiba-tiba minum, lalu telapak tangannya terbalik, dan mengenai gelembung itu dengan pukulan lagi. Kali ini, gelembung tampaknya telah menemukan niat Xiaoyan, dan tidak mencoba melarikan diri, tetapi segera berhenti, dan kemudian energi di sekitar gelembung menjadi lebih menyilaukan. Saat berikutnya, itu difoto oleh telapak tangan Xiaoyan yang sangat kuat. Boom boom boom, keduanya baru saja menghubungi, dan segera memicu suhu tinggi yang sangat panas dan menakutkan, yang menyebabkan suhu di dasar danau naik banyak. Sialan, di dalam air, bahkan kekuatan api aneh telah berkurang terlalu banyak. Melihat serangannya tidak efektif, Xiaoyan segera mendecakkan lidahnya secara diam-diam. Tunggu sebentar, gelembung ini sepertinya, apakah ular giok itu sudah dikeluarkan? Saat berikutnya, suara Long Yi tiba-tiba terdengar. Apa? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia menatap ular giok di depannya. Saya melihat bahwa murid roh ular itu sedikit bingung saat ini, dan berdiri di samping monster gurita. Adapun ular giok ular, dibungkus dengan gelembung misterius dan perlahan-lahan bergerak menuju lumpur di dasar danau. Suara laut, apa yang terjadi? Sama seperti Xiaoyan menatap ular giok di depannya, apakah akan ada mutasi? Suara laut yang awalnya diperoleh di klan Tianmuyu Xuanling Emperor Pon tiba-tiba tidak terpengaruh, dia tiba-tiba meninggalkan cincin penerimaan Xiaoyan, dan terbang menuju ular giok di sampingnya. Gulu-gulu, suara aneh itu terus-menerus bergema di dasar danau, yang sangat aneh. Mungkinkah ular giok ini adalah anggota terakhir dari klan Tianmuyu? Xiaoyan berkata dengan terkejut, jelas melalui suara laut, dan menambahkan bahwa batu giok ular dapat bergerak bebas di dalam air. Xiaoyan berani menebak. Seharusnya begitu. Long Yi juga memperhatikan perbedaannya. Apa ini? Saat berikutnya, pupil roh ular tiba-tiba menjadi lebih gelap. Jelas, giok ular telah berhenti. Cangkang keong di tubuh Xiaoyan terus memancarkan sinar cahaya yang sangat menyilaukan saat perlahan terbang menuju giok ular. Dan pergi. Dia akan bangun. Saya tidak tahu siapa yang berkata, dan kemudian ular giok yang dibungkus gelembung tiba-tiba pecah, dan keong langsung menempel di dahi ular giok. Sabu-sabu. Pada saat ini, air di dasar danau tiba-tiba menjadi gelap dan bergejolak, dan air danau yang ganas terus menggeliat, yang membawa banyak tekanan pada Xiaoyan dan yang lainnya. Untungnya, mereka semua memiliki beberapa kekuatan, jadi tidak ada kecelakaan. Bang Sisi, setelah keong memakai ular giok, Xiaoyan jelas merasa bahwa aura pada batu giok ular benar-benar berubah. Jika ular giok dalam keadaan koma pada awalnya, maka pada saat ini, tubuhnya perlahan-lahan menjadi marah, dan bahkan jarinya bergerak sedikit, dan dia bisa bangun kapan saja. Sepertinya butuh beberapa saat untuk bangun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia tidak peduli dengan ular giok itu. Dia hanya tidak berpikir bahwa batu giok ular itu sebenarnya adalah anggota terakhir dari klan Tianmuyu. Aku akan mengawasinya. Roh ular membuka mulutnya sedikit. Jelas, roh ular memiliki banyak rahasia. Tanah ini sangat aneh. Tidak ada tanah dimanapun di danau ini. Bagaimana mungkin hanya ada satu di sini? Petik 2. Mungkinkah ada misteri? Xiaoyan diam-diam berkata dalam hatinya, dan kemudian tubuhnya bergerak sedikit, dan dengan bantuan kekuatan air, dia bergerak menuju tanah. Tepat ketika dia datang ke tempat di mana tanah berada dalam jangkauan, murid-murid Xiaoyan berubah menjadi warna yang dalam,
dan kemudian kekuatan jiwa yang besar menyebar dalam sekejap, mencoba mencari tahu tanah misterius ini. Ini adalah area tanah yang luas, dan warna tanah semuanya biru tua, dan saya tidak tahu mengapa muncul warna ini. Jiwa saat kekuatan memasuki tanah untuk menyelidiki, alis Xiaoyan tiba-tiba berkerut. Ada apa? Roh ular berdiri di samping monster gurita, menjaga ular giok, dan kemudian berkata sedikit. Tidak apa-apa, Xiaoyan menjawab dengan santai, dan kemudian dia fokus pada penyelidikan. Sepertinya ada sesuatu di tanah ini. Setelah penyelidikan singkat, Xiaoyan akhirnya bisa yakin. Terlebih lagi, Xiaoyan juga yakin bahwa alasan mengapa danau ini begitu misterius adalah karena benda-benda di dalam tanah. Mata Xiaoyan berputar dengan cepat. Lupakan saja, sudahlah, coba dulu. Setelah mengambil keputusan, di telapak tangan Xiaoyan, kekuatan jiwa mengisolasi air danau, dan kemudian di telapak tangannya, nyala api yang menyilaukan menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda tumbuh. Atau baru saja muncul, dan dasar danau yang mengerikan dengan suhu rendah tiba-tiba memanas. Bum bum bum, apinya baru saja menyentuh tanah, dan tanah itu sepertinya telah menghadapi sesuatu yang menakutkan, dan mati-matian melawan. Apa yang ada di tanah ini, apa yang membuat apiku takut? Xiaoyan berkata perlahan. Karena setelah serangannya sendiri, luas tanah menyusut dengan cepat, jika dipikir-pikir, itu akan memakan waktu lama sebelum hal-hal misterius di tanah muncul. Sejak 5 orang dipisahkan oleh batu aneh, Xiaoyi datang ke tempat kematian, di mana ada kuburan di semua tempat, sangat menakutkan dan menakutkan. Tepat ketika Xiaoyi ragu untuk menghubungi kakak tertuanya, di tengah makam, seekor raksasa muncul di depan Xiaoyi. Raksasa itu ditutupi dengan baju besi tembaga abu-abu, dan sekilas, dia tahu bahwa dia adalah orang kuat yang kuat dalam pertempuran, dengan pedang merah darah besar yang dimasukkan ke tanah, tubuhnya sedikit duduk bersila, dan aura menakutkan yang tak terlukiskan, meledak seketika. Apa ini? Xiaoyi menjawab perlahan, dan kemudian nyala api yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya, selalu waspada terhadap bahaya di sekitarnya. Kalahkan aku. Sosok besar itu mengeluarkan pisau besar yang dimasukkan ke tanah, dan kemudian menatap Xiaoyi yang agak tampan di depannya dengan pupil merah, dan aura pembunuh tiba-tiba menyebar di kuburan ini. Pembangkit tenaga listrik Doudi Bintang 8. Tampaknya menarik sekarang. Xiaoyi tidak mengatakan apa-apa, mengambil langkah secara langsung, dan api agung menyebar ke segala arah, seperti api kekasih, luar biasa kuat. Tapi aneh, bagaimana ki hitam pada orang ini persis sama dengan ki hitam di awal? Apakah itu ilusi saya? Xiaoyi perlahan menggelengkan kepalanya setelah berbicara, dan kemudian berkonsentrasi pada pertempuran. Meskipun kekuatan Xiaoyi telah mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8, dia tampaknya tidak takut dengan raksasa di depannya ini. Jelas, Xiaoyi memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuhnya, dan itu hanya masalah waktu. Desert Mountains menertawakanku, tempat yang agak sepi. Burung dan bunga harum di sini, dan ada kawanan monster. Ini jelas merupakan tempat berkumpulnya monster yang menakutkan di pegunungan gurun. Aku tidak tahu kemana Xiaoyan dan yang lainnya pergi. Mu Yingying berjalan ke sini dengan santai, dan kemudian bibirnya bergerak sedikit. Aneh untuk mengatakan bahwa tidak peduli monster jenis apa yang ditemui Mu Yingying, mereka akan berjalan menyamping, dan tidak ada permusuhan terhadap Mu Yingying sama sekali. Kemarilah. Tepat ketika Mu Yingying ragu-ragu, sebuah suara menakutkan keluar dari hati Mu Yingying. Raja di sini. Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, lalu tanpa rasa takut, dia langsung menuju ke sumber suara. Adapun Mu Feng, setelah berpisah dari Xiaoyan, mereka datang ke rawa. Itu menakutkan, dan aura jahat terus muncul, membuat Mu Feng sedikit terkejut. Ada aura jahat di sini. Dibandingkan dengan hantu akhir-akhir ini, itu bahkan lebih menyeramkan. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia diselimuti aura biru tua, dan pedang kayu di tangannya terus melihat sekeliling. Sabu-sabu, satu demi satu makhluk jahat yang mengerikan terus muncul dari bawah rawa, dan kemudian mati secara tragis di bawah pedang Mu Feng. Oke, teriak Mu Feng, jelas sangat senang. Karena makhluk jahat yang mati ini tidak dapat melihat garis besar spesifik dengan jelas, tetapi setelah kematian, kekuatan di tubuhnya sebenarnya diserap oleh teknik kultivasinya sendiri, dan kemudian perlahan-lahan berubah menjadi kekuatannya yang paling murni. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus.
Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia meningkatkan serangan di tangannya. Di sini, dia mungkin bisa menyerap banyak kekuatan. Lalu ada seruling hijau. Karena seruling hijau terpisah dari mereka, ia datang ke hutan. Tidak ada yang lain di hutan. Hanya ada beberapa batu besar. Batu-batu besar itu perlahan-lahan dikelilingi, dan sepertinya membentuk formasi. Dengar, kita harus dipisahkan oleh 5 lapisan sampah. Setelah Green Flute selesai berbicara, dia juga berkonsentrasi untuk menangani masalah di depannya. Lorong untuk mereka berempat terhubung ke puncak Gunung Gurun. Di dasar danau misterius tempat Xiao Yan berada, setelah beberapa saat, serangan mengerikan itu juga menyapu bersih lumpur. Saat berikutnya, cahaya menyilaukan menyala, menerangi seluruh danau. Benda itu benar-benar keluar. Xiao Yan ini benar-benar menakutkan. Ular Sing, yang terletak 500 meter dari Hubo, berkata sedikit. Hukuman ular secara alami tahu tentang harta karun di danau ini, tetapi tanah misterius tampaknya sulit untuk dihadapi, jadi hukuman ular tidak berdaya. Di dasar danau yang gelap, setelah tanah meleleh dan menghilang oleh nyala api Xiao Yan, sebuah gambar indah tiba-tiba muncul di depan beberapa orang. Saat tanah menghilang, di dasar danau, sebuah lubang kecil seukuran kepalan tangan muncul. Di atas lubang kecil itu, sebuah tanaman misterius memancarkan kekuatan yang menakutkan. Itu adalah tanaman dengan 3 daun. Rimpang setebal lengan manusia, akarnya terletak di lubang kecil. Tampaknya memberi energi dari lubang kecil. Dengan persepsi Yan, dia terkejut menemukan bahwa aura yang terpancar dari benda ini bahkan lebih kuat dari tanaman manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Sanye Xianlan, sebuah seruan datang dari bibir roh ular dalam sekejap, dan kemudian mata berair besar roh ular itu menatap tanaman misterius di dasar danau. Sanye Xianlan, Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Karena dia tahu nilai Sanye Xianlan ini. Anggrek surgawi berdaun 3 ini sebanding dengan kategori beberapa obat mujarab surga peringkat kedua peringkat kaisar. Hanya karena ini Sanye Xianlan, hal misterius dengan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa ada peluang besar di antara Sanye Xianlan. Pada awalnya, ada seorang manusia yang hanya do di bintang 7. Dia mendapatkan Sanye Xianlan. Ketika dia mundur selama 10 tahun, ketika Du muncul, kekuatannya sudah menjadi Do Xian yang asli. Kesenjangan di antara mereka tidak dapat dibuat sedikit, jadi ini juga menciptakan nilai menakutkan dari Sanye Xianlan. Ini adalah milikku, roh ular berkata dengan sungguh-sungguh. Segera meletakkan giok ular di tangannya, sosok itu bergerak, menghadap anggrek langit berdaun 3. Tunggu, benda ini pasti aneh. Tepat ketika Xiao Yan hendak bergerak, kata Long Yi. Hah, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera menyadari bahwa mata roh ular itu tampak tertutup oleh kabut kasa yang menjulang. Xiao Yan merasa lega setelah melihat anggrek surgawi berdaun 3 di dasar danau, cahaya di sekujur tubuhnya persis sama. Dengan dengusan dingin, kekuatan jiwa yang tak terlihat menyebar seketika, dan kemudian roh ular itu tiba-tiba mundur. Batuk-batuk-batuk, roh ular sadar kembali, dan segera batuk dengan keras. Benda ini benar-benar aneh, hanya karena aku melihatnya sekali lagi, aku jatuh di bawah kendalinya, sial. Kata roh ular sedikit. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Setelah roh ular selesai berbicara, ia langsung kembali ke monster gurita, terus-menerus mengayunkan keong, mengikuti gerakan roh ular. Berayun seperti ini, ular giok itu sepertinya bangun perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Karena roh ular baik-baik saja, mereka membawanya ke sini, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengambil Sanye Xianlan ini. Tapi hal ini sepertinya agak sulit untuk dihadapi. Xiao Yan berbicara perlahan, dan kemudian kekuatan yang mengerikan meledak dalam sekejap, membekukan ruang di sini, untuk mencegah Sanye Xianlan melarikan diri. Lagi pula, sesuatu yang bisa dibandingkan dengan level Do Xian jelas bukan hal yang biasa. Ada berbagai macam legenda tentang Sanye Xianlan, tapi aku khawatir tidak banyak yang tahu bagaimana melakukannya secara detail, kata Long Yi tiba-tiba. Tidak masalah, ayo kita ambil dulu. Selain itu, lubang kecil tempat akar Sanye Xianlan berada juga merupakan satu-satunya titik keberangkatan dari sini. Xiao Yan berkata sedikit dengan suara rendah. Belum terlambat, mari kita mulai. Xiao Yan berbicara perlahan. Saat berikutnya,
Xiao Yan tiba-tiba duduk di kehampaan, dan kemudian kekuatan jiwa menghilang, digantikan oleh kekuatan spiritual yang agak lemah. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Xiao Yan ini? Roh ular berkata sedikit, jelas, meskipun kekuatan yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh Xiao Yan ini kecil, bahaya bagi roh ular tidak kurang dari kekuatan jiwa barusan. Saya pikir tidak ada cara yang baik untuk menangani Sanye Xianlan ini. Sekarang saya lebih baik menjebaknya dalam formasi, dan kemudian mengeluarkannya. Xiao Yan menganalisis beberapa hal dengan persepsinya yang kuat. Karena pada saat ini, ruang di sekitar Sanye Xianlan sangat kecil, tetapi Xiao Yan masih menemukan jejak anomali. Ruang di sekitar Sanye Xianlan pasti memiliki batasan yang kuat. Jika dia melompatinya dengan ceroboh, itu akan seperti ngengat ke api, mencari kematiannya sendiri. Jadi sekarang aku hanya bisa menggunakan formasi untuk menjebaknya, dan memikirkan cara setelah aku keluar. Prasasti inti kehidupan, berikan padaku. Xiao Yan meraung di dalam hatinya. Segera, prasasti inti dari gerakan ilahi yang ada di Pilni Gong Xiao Yan tiba-tiba bergetar aneh. Saat berikutnya, prasasti besar langsung dipadatkan, dan kemudian dikumpulkan dalam gulungan arai di tangan Xiao Yan. Seberkas tanaman merambat sutra peri. Beri aku seikat, senyum arogan tiba-tiba bergema di ruang di dasar danau. Mengikuti teriakan keras Xiao Yan, gulungan formasi di telapak tangannya langsung terlepas, dan kemudian berubah menjadi formasi cahaya dengan ukuran puluhan meter, langsung menutupi Sanye Xianlan dan masuk. Sisi, begitu formasi itu muncul, itu menyebabkan keributan di dasar danau. Rahasia dalam tubuh manusia ini tampaknya menakutkan. Roh ular itu berbicara sedikit, dengan nada serius yang langka dalam suaranya. Xiao Yan ini tidak berbicara tentang api yang menakutkan, menambahkan kekuatan untuk membunuh ras jahat di luar dunia pada saat itu dan identitas sang alkemis, dan sekarang menambahkan formasi aneh ini. Xiao Yan hari ini, bahkan jika dia penuh kekuatan roh ular di tingkat kaisar pertempuran bintang 7 manusia tidak cukup percaya diri untuk berurusan dengan Xiao Yan. Tapi semakin kuat kamu, semakin baik, kata roh ular sedikit di dalam hatinya. Tuan, bisakah benda ini diambil oleh manusia ini? Sanye Xianlan adalah monster gurita itu berkata perlahan, jelas tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya. Sanye Xianlan itu penting, tapi aku selalu merasa ada sesuatu di mansion ini yang memanggilku. Dan aku juga ingin mengetahui latar belakangku, kata roh ular dengan tegas. Tuan, Anda sudah tahu. Gurita itu bergidik ketika mendengar kata-kata itu. Roh ular menjawab, jelas mengetahui bahwa monster gurita telah menyembunyikan sesuatu darinya, karena takut dia akan pergi ke sana dengan terburu-buru. Bagaimanapun, kedalaman mansion ini sangat menakutkan. Bum bum bum, formasi Suxian Sifin baru saja muncul, dan ruang di dasar danau segera diisolasi. Meskipun aku tidak tahu rahasia apa yang dimiliki anggrek langit berdaun 3 ini, tetapi sangat populer di dunia luar, itu tidak akan biasa jika kamu memikirkannya, jadi berhati-hatilah. Xiao Yan baru saja selesai berbicara, siap untuk mengendalikan berkas larik pohon anggur sutra peri untuk diluncurkan setelah menyerang. Saya tiba-tiba menemukan bahwa anggrek surgawi berdaun 3 memiliki sedikit perubahan. Anggrek surgawi berdaun 3 yang asli hanya memiliki 3 daun zamrud pada akarnya yang besar, dan bagian tubuhnya yang lain gelap dan misterius. Tetapi pada saat ini, 3 daun anggrek peri berdaun 3 perlahan menyebar, dan kemudian 3 warna cahaya aneh muncul. Kekuatan macam apa ini? Ketika kekuatan 3 warna muncul di tubuh Sanye Xianlan, murid roh ular itu tiba-tiba bergetar. Jelas, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan dari kekuatan cahaya 3 warna. Sial, rasa penindasan ini sangat kuat. Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian dia tidak peduli tentang hal lain, napasnya tiba-tiba bergetar, kekuatan spiritualnya terus-menerus dimobilisasi, dan prasasti inti hidupnya termotivasi. Jelas dia ingin menaklukkan Sanye Xianlan ini. Beri aku seikat, raungan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan, dan kemudian banyak tanaman merambat besar tiba-tiba muncul di sekelompok tanaman merambat sutra peri yang telah menyelimuti Sanye Xianlan. Tanaman merambat setebal paha manusia dan sangat kuat, dan dengan tambahan beberapa cara dari Xiao Yan, tanaman merambat memiliki kekuatan api yang menghanguskan. Sabu-sabu, serangkaian 5 tanaman merambat berwarna tinta tiba-tiba meraung ke arah Sanye Xianlan. Jika itu normal, di bawah serangan tanaman merambat ini, bahan obat umum akan musnah. Tapi ini Sanye Xianlan,
Tanaman yang sebanding dengan alat peri, dan bahkan lebih menakjubkan dan mempesona daripada alat peri dan ramuan. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menguraikan seranganku. Xiao Yan menyelesaikan semua ini, membuat suara yang dalam, dan kemudian menatap Sanye Xianlan di depannya. Meskipun Sanye Xianlan saat ini tampaknya menyadari bahwa seseorang sedang berkomplot melawannya, jadi cahaya misterius 3 warna perlahan muncul di tubuhnya, tetapi meskipun cahaya 3 warna itu menakutkan. Tetapi di bawah sinar tanaman merambat sutra peri, itu seperti kunang-kunang, sangat kecil. Bum bum bum, sama seperti Xiao Yan mengendalikan 5 tanaman merambat besar yang membawa kekuatan api untuk menyerang Sanye Xianlan sejauh 5 meter. 5 tanaman merambat berwarna tinta besar tiba-tiba hancur dan berubah menjadi jejak abu, dengan bebas menampung aliran air di dasar danau. Sungguh kekuatan yang menakutkan, meskipun hanya sesaat, Xiao Yan juga merasakan kengerian Sanye Xianlan. Karena serangan barusan, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik nyata pada tahap akhir Kaisar Dou Bintang 5 mungkin tidak dapat mencapai serangan itu, tetapi Sanye Xianlan ini secara sewenang-wenang menyelesaikan serangan itu. Terlebih lagi, kekuatan jiwa Xiao Yan yang berbeda dari orang biasa juga membuat Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya Sanye Xianlan tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Tidak, formasi ini tidak bisa menjebaknya. Xiao Yan berbicara perlahan, jelas begitu orang kuat bertarung, dia tahu jika ada. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Roh ular sepertinya mengetahui situasi Xiao Yan, Wei Wei datang ke sisi Xiao Yan, dan langsung berbicara. Lupakan saja, tidak ada gunanya memaksakan hal ini. Xiao Yan tidak tahan untuk melirik Sanye Xianlan. Meskipun hal ini sangat menggoda, tidak ada gunanya kehilangan nyawa Anda. Hei, ada apa dengan cahaya di giok ular ini? Xiao Yan menarik berkas sulur sutra abadi, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke giok ular. Pada saat ini, giok ular, di dada, keong perlahan memancarkan jejak kekuatan lembut, terus-menerus melembabkan tubuh giok ular, dan di bawah nutrisi keong, kulit giok ular telah kembali tenang, bahkan di wajah cantik itu, sentuhan pink dituangkan ke dalamnya. Tidak, wanita ini tampaknya terkait dengan Sanye Xianlan itu. Saat berikutnya, suara Long Yi bergema di benak Xiao Yan seperti guntur. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Setelah Long Yi menyebutkannya, Xiao Yan menyadari bahwa cahaya di ular giok ini samar-samar sama dengan cahaya di Sanye Xianlan. Menurut keadaan normal, dia seharusnya sudah bangun, tapi aku tidak tahu kenapa dia belum bangun. Xiao Yan menatap Snake Jade dan langsung tenggelam ketika dia melihat nafas Snake Jade dan kulit kemerahan. Mungkinkah kekuatan Sanye Xianlan ini kurang? Saat berikutnya, sebuah ide berani perlahan terbentuk di hati Xiao Yan. Alasan mengapa Xiao Yan memiliki ide ini adalah karena kekuatan giok ular ini sangat mirip dengan Sanye Xianlan itu. Dan sekarang giok ular ini telah menyedot suara laut dari tangannya sendiri, yang membuktikan bahwa giok ular ini adalah anggota terakhir dari klan Tianmuyu. Menurut apa yang dikatakan Yu Xuan di kolam Kaisar Xuanling, anggota terakhir dari klan Tianmuyu disegel di suatu tempat di padang pasir dengan kekuatan khusus mereka. Waktu dan tempat di sini sangat cocok. Seharusnya kekurangan kekuatan untuk membuka keong. Kekuatan ini seharusnya Sanye Xianlan. Xiao Yan perlahan menganalisis. Ini ide yang berani. Ketika Long Yi mendengar ini, dia juga sedikit terkejut pada Xiao Yan. Anak ini selalu sangat bahagia, tidak heran dia sangat dikagumi oleh Raja Keluarga Naga. Roh ular, berapa lama kita bisa tinggal di sini? Xiao Yan berbalik dan bertanya pada roh ular. Hingga 5 menit, jangan pergi setelah 5 menit, tekanan di sini cukup untuk menghancurkan kita menjadi bubuk. Roh ular berkata dengan sungguh-sungguh, jelas tekanan di dasar danau di sini telah ditentang oleh roh ular dari awal. 5 menit. Cukup, berikan dia padaku, kurasa aku tahu kenapa dia belum bangun. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sebuah kegilaan muncul di pupilnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga ekstrim, dan kemudian dia dengan lembut mengambil ular giok di telapak tangannya, dan tiba-tiba perasaan lembut datang, tetapi saat ini Xiao Yan tidak begitu peduli. Saat berikutnya, Xiao Yan memegang giok ular di tangan kirinya, dan sepertinya ada sesuatu di tangan kanannya. Kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia terbang menuju Sanye Xianlan. Untuk apa ini? Roh ular sedikit terkejut, jelas bingung dengan tindakan Xiao Yan. Saya pikir dia seharusnya menemukan alasan mengapa ular giok dalam keadaan koma.
Monster gurita itu berkata sedikit. Saya harap dia baik-baik saja, jadi saya bisa tahu lebih banyak. Setelah roh ular selesai berbicara, napasnya meledak, dan ki pertempuran terus-menerus berkumpul ke segala arah, untuk mengisolasi danau di sini, tetapi pada saat ini roh ular, sudah ada banyak keringat di dahinya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Jelas, 5 menit yang baru saja dia katakan pada Xiao Yan harus menjadi batasnya. Setelah Sanye Xianlan baru saja memberikan Xiao Yan hanya untuk turun, dia juga menarik kekuatannya, dan segera kembali ke warna gelap, seperti tanaman normal. Sabu-sabu, kecepatan Xiao Yan sangat cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, dia datang langsung ke tempat yang berjarak 5 meter dari Sanye Xianlan. Datang ke sini, Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Xiao Yan menebak bahwa jangkauan serangan dari anggrek surgawi berdaun 3 seharusnya berjarak 5 meter, jadi ini adalah tebakan yang berani. Sepertinya tebakanku benar. Alis Xiao Yan yang mengernyit tiba-tiba mengendur, dan dia perlahan menarik napas. Neneknya, mengapa kamu terburu-buru? Saat berikutnya, cangkang keong di luar tenggorokan Snake Jade tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan perasaan itu tampaknya sangat bersemangat untuk Sanye Xianlan. Kekuatan Sanye Xianlan ini, aku khawatir puncak pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou tidak cukup untuk mendukung pukulannya, jadi, kita hanya bisa mengakalinya. Xiao Yan berpikir perlahan, dan tentu saja dia tidak menyerah. Sanye Xianlan ini, lagi pula, akan sangat disayangkan jika Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda taruh di depan Anda. Teknik klon. Ya, pada saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian dia bermeditasi di mulutnya, dan ki pertempuran yang mempesona dan murni terus muncul dari tubuh, dan segera berubah menjadi orang seperti Xiao Yan di depannya, siluet. Cukup sudah, meskipun kekuatan avatar ini hanya lengkap dengan Dou di bintang 3. Xiao Yan mengangguk puas. Pergi. Saat berikutnya, Xiao Yan berkata tiba-tiba. Suara itu jatuh begitu saja. Klon itu seperti mayat, meledakkan anggrek surgawi berdaun 3. Kecepatan yang mengerikan itu telah membawa banyak gelombang air ke sini. Sinar cahaya 3 warna pada tubuh Sanye Xianlan kali ini bahkan lebih terang, jelas karena manusia ini tidak tahu harus berbuat apa, dan dia baru saja melepaskannya, mengapa dia kembali. Bum bum bum, daun hijau di bagian bawah Sanye Xianlan tiba-tiba meledak dengan cahaya hijau yang sedikit misterius dan kemudian redup. Bang bang bang, dengan suara keras, klon Xiao Yan berubah menjadi bubuk. Tepat ketika lampu hijau misterius hendak menyerang avatar Xiao Yan, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan kemudian lampu hijau serupa muncul di telapak tangan Xiao Yan. Lampu hijau ini, meskipun kecil, sangat terang, dan energi yang terkandung di dalamnya mungkin tidak lebih lemah dari beberapa ramuan obat kelas 9. Kamu sudah selesai. Xiao Yan bertepuk tangan. Tahan. Xiao Yan menyilangkan tangan kiri dan kanannya, dan segera menuangkan lampu hijau di tangannya ke dalam suara kerang laut. Bum bum bum. Dengan suntikan kekuatan anggrek langit berdaun 3 yang mempesona, Keong mengeluarkan suara yang agak menyenangkan, dan kemudian aliran kekuatan yang sangat murni terus muncul dari Keong. Pada saat ini, Keong juga telah mengalami beberapa perubahan. Itu awalnya adalah Keong yang tidak beraturan, tetapi sekarang perlahan-lahan berubah bentuknya di bawah suntikan kekuatan hijau. Setelah beberapa saat, Keong telah berubah menjadi busur, seperti batu giok, salah satu ujung Keong busur kecil dan tajam, dan ujung lainnya sangat lebar. Huhuhu, tepat ketika Xiao Yan terkejut, Keong itu tiba-tiba berbunyi. Suara yang benar-benar menyenangkan terdengar dari dasar danau. Dengan suara Keong, murid Snake Jade mencoba membuka dan menutup, mencoba beradaptasi. Adapun Sanye Xianlan, setelah mendengar suara Keong, tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Tingkat kecemerlangannya adalah sesuatu yang telah dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Pada saat ini, seluruh dasar danau dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan ini. Lampu ini, apakah anak itu berhasil? Ular Sing, yang berjarak 500 meter, berkata sedikit. Setelah kalimat ular selesai, begitu dia mengertakkan gigi, kecepatannya meledak, dan dia turun ke dasar danau. Xiao Yan ini tidak mungkin mengalami kecelakaan, dan pil obat belum sampai di tangannya. Jika tidak ada pil obat untuk memulihkan lukanya sesegera mungkin, saya khawatir 2 kebijaksanaan spiritual lainnya tidak akan berani lahir.
Mengapa ada aroma? Xiao Yan jelas telah melihat semua ini, tetapi karena dia fokus pada perubahan di tubuh Snake Jade, dia tidak terlalu memperhatikan tempat lain, dan hanya memperhatikan beberapa perbedaan saat ini. Aroma ini benar-benar memiliki efek magis menyegarkan pikiran orang. Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba mengambil beberapa suap, dan tiba-tiba menemukan bahwa ki pertempuran di tubuhnya sangat nyaman, dan dia merasa bahwa dia telah mengambil beberapa suplemen yang bagus. Obat secara umum. Sumber wewangian ini sebenarnya Sanye Xianlan. Xiao Yan menatap Sanye Xianlan, dan menemukan bahwa Sanye Xianlan saat ini memancarkan cahaya terang, seperti keong di ular giok ini. Mungkinkah Tian Muyu dan Sanye Xianlan memiliki beberapa rahasia? Xiao Yan berkata perlahan di dalam hatinya. Hati-hati, wanita ini akan bangun. Tidak jelas apakah dia musuh atau teman. Suara waspada Long Yi mengingatkan Xiao Yan. Bum bum bum, lingkaran fluktuasi menyapu kaki ular giok, dan dengan bantuan yang tidak diketahui Sanye Xianlan dengan sengaja atau tidak sengaja, giok ular telah bangun. Mata terbuka sedikit, dan kemudian tertutup lagi, jelas tidak terbiasa dengan cahaya terang di sini pada awalnya. Di mana itu? Suara susu datang dari tubuh seorang wanita dewasa di Snake Yu. Snake Jade baru saja bangun, dan kemudian matanya sedikit berubah, dan dia dapat menemukan bahwa hanya ada Xiao Yan, roh ular dan monster gurita di sini, dan tidak ada yang lain. Bagus untuk bangun. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan napas. Segera, cahaya keong meredup seketika, dan kemudian kembali ke tangan Xiao Yan. Mengapa benda ini berakhir di tanganku? Bukankah ini seharusnya menjadi artefak abadi dari klan Tian Muyu mereka? Xiao Yan juga berkata tanpa daya, dan kemudian sedikit memegang keong di telapak tangannya. Berbeda dari ketika Yusuan memberinya di awal, keong hanya dipegang di telapak tangannya, dan tiba-tiba, rasa luas seperti laut menyapu keong. Ayah, ayah, ayah. Tepat ketika Xiao Yan merasakan keong, tubuh ular giok yang agak anggun tiba-tiba menggeliat aneh, dan kemudian datang ke sisi Xiao Yan dengan kedua tangan, memegang tangan Xiao Yan dengan kedua tangan, dan kemudian berkata dengan suara seperti susu. Apa? Xiao Yan bingung dengan ular giok itu. Kamu mungkin salah, aku bukan ayahmu. Xiao Yan tidak berani mengenalinya, dan segera melilitkan ular giok di tangannya dengan satu tangan dan mendorongnya menjauh. Kamu adalah ayahku. Kamu memiliki nafas klan ikan Tianmu di tubuhmu, dan benda di tanganmu ini adalah keong yang hanya bisa dimiliki oleh para leluhur kita. Ular Yu berkata dengan suara cemberut. Petik 2. Petik 2. Kata Xiao Yan dengan garis hitam di seluruh kepalanya. Nafas ikan Tianmu di tubuhnya juga ditinggalkan oleh Yusuan saat itu, selain perilaku keong yang tidak bisa dijelaskan, Xiao Yan juga tidak berdaya. Oke, Snake Jade, jangan membuat masalah, kita masih ada urusan, kata Xiao Yan tegas. Orang tidak menyebut ular Yu sebagai nama yang jelek. Namaku Sanyao, ular Yu berkata dengan tidak puas, lalu memutar matanya ke arah Xiao Yan. Oke, Sanyao, kan? Kata Xiao Yan tak berdaya. Ada 1 menit lagi, aku tidak tahan lagi. Tepat saat Xiao Yan dan Sanyao berbicara, roh ular di samping berkata. Kakak, aku ingat kamu, kata Sanyao bersemangat. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Mari kita bicarakan saat kita keluar. Kata Xiao Yan, lalu menatap Sanye Xianlan di bagian terdalam. Mungkinkah kamu kembali seperti ini? Sialan, Xiao Yan mengepalkan tinjunya, dan ada jejak penyesalan di matanya. Ayah, apakah kamu ingin mengambil rumput laut itu? Mata kecil Sanyao mengikuti pandangan Xiao Yan, dan dia juga menemukan pikiran Xiao Yan. Apakah kamu punya solusi? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera menoleh untuk melihat Sanyao. Sanyao ini seharusnya masih gadis muda dari klan Tian Muyu mereka, tubuhnya sedikit berkembang, dan bagian yang seharusnya cembung adalah cembung, dan ketika dia dewasa, dia akan menjadi embrio yang cantik. Memem, ayah memperhatikanku. Sanyao mengangkat dahinya dengan bangga, lalu menggerakkan sosoknya, dan berjalan menuju Sanye Xianlan, sangat cepat sehingga bahkan Xiao Yan hanya bisa memukul lidahnya secara diam-diam. Tidak bagus, hanya Sanyao. Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan sosoknya tiba-tiba bergerak. Meskipun Sanye Xianlan itu mungkin ada hubungannya dengan klan ikan Tianmu, tetapi 5 meter dari Sanye Xianlan, Kaisar Dou dapat dimusnahkan dalam sekejap.
Belum lagi Xiao Yan masih membutuhkan dua Sanyao dan roh ular untuk membawanya ke mansion. Xiao Yan tidak bisa membiarkan Sanyao ini mengalami kecelakaan setelah bangun tidur. Ayah, aku baik-baik saja. Setelah Sanyao selesai berbicara, aura aneh tiba-tiba melintas di sekujur tubuhnya, dan kemudian tubuh Sanyao sedikit bergetar. Saat berikutnya, ketika Sanyao muncul, dia muncul tepat di samping Sanye Xianlan. Mata kecil itu berkedip sedikit, dan kemudian Sanyao tidak ragu-ragu, dia mengangkat tangannya yang merah muda dan lembut, dan kemudian langsung pergi ke Sanye Xianlan. 5 meter, Xiao Yan sangat cemas, tetapi pada saat berikutnya, tubuh Sanyao benar-benar menembus perlindungan Sanye Xianlan, dan kemudian langsung menekan selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin? Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Kekuatan misterius di sekitar Sanye Xianlan, belum lagi dia, bahkan puncak Doudi tidak berdaya, bagaimana bisa menjadi begitu sederhana di tangan Sanyao. Xiao Yan datang ke suatu tempat yang berjarak 5 meter dari Sanye Xianlan, segera berhenti, dan kemudian menatap Sanyao. Jika terjadi masalah, Xiao Yan akan segera mengambil tindakan. Retak, dengan suara seperti pintu yang didorong terbuka. Sanye Xianlan itu langsung ditarik oleh Sanyao. Di tangan kecil merah muda Sanyao, dia memegang Sanye Xianlan dengan erat, seolah-olah dia sedang memegang mainan favorit, menunggu pujian dari orang dewasa. Ini, kata Xiao Yan tak berdaya. Sanyao, kembalilah. Xiao Yan juga takut sesuatu akan berubah, jadi dia berbicara langsung. Oh, Sanyao menjawab dan kembali dengan anggrek peri 3 warna di tangannya. Ayah, ini dia. Sanyao baru saja kembali ke sisi Xiao Yan, dan segera menyerahkan Sanye Xianlan di tangannya dan segera berbicara. Pada saat ini, anggrek surgawi berdaun 3 benar-benar suram, dan akarnya masih membawa tanah dan akar, yang sangat biasa. Benda ini tidak bisa dirusak, kan? Xiao Yan berkata sedikit. Sanye Xianlan ini sangat kuat sebelumnya, mengapa sekarang sangat lemah? Kerusakan, benda aneh seperti Sanye Xianlan, tidak akan rusak bahkan jika kamu memukulnya. Long Yi berkata sambil tersenyum. Tidak, lamun ini tidak rusak, hanya tertidur. Sanyao tidak tahu apa yang dimaksud Xiao Yan dengan kerusakan, dan segera berkata sedikit. Ini, Sanyao sepertinya tidak menyukai Sanye Xianlan ini, dan segera berkata. Tepat setelah Sanye Xianlan mulai, perasaan berduri lahir di hati Xiao Yan. Apa yang terjadi? Xiao Yan buru-buru menggunakan semua kekuatan jiwa di tubuhnya, mencoba menahan kekuatan yang tiba-tiba ini. Ini seharusnya menjadi perlawanan Sanye Xianlan kepadamu. Meskipun Sanye Xianlan sangat berharga, ia sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Jika tidak setuju dengan Anda, saya khawatir Anda tidak akan dapat menggunakannya. Long Yi menjelaskan. Sial, perlawanan ini sangat kuat, aku takut. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, Sanye Xianlan di tangan Xiao Yan tiba-tiba mengirim pesan. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi orang, itu tidak bisa diterima. Dengan tanganmu, aku mencari seseorang yang ditakdirkan. Beberapa kata Wei Wei, tetapi bahkan binatang api Xiao Yan di Laut Douqi langsung membeku. Jelas, arti Sanye Xianlan sudah sangat jelas sekarang, artinya Sanye Xianlan ini tidak memiliki hubungan dengan Xiao Yan, jadi sangat tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memobilisasinya, apalagi memata-matai rahasianya, dan Sanye Xianlan juga berkata, bantu tangan Xiao Yan mencari orang lain yang ditakdirkan. Neneknya, benda ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Xiao Yan, roh ular, apakah kamu baik-baik saja? Hukuman ular datang ke kedalaman danau, tetapi harta misterius itu telah lama menghilang. Tidak apa-apa, ayo pergi, keluar dulu. Xiao Yan mengangguk puas. Setelah selesai berbicara, beberapa orang juga langsung pergi dari sini. Lagi pula ini adalah dasar danau, dan tekanannya sangat besar. Dengan kepergian rombongan, dan disingkirkannya anggrek langit berdaun 3, warna danau ini berangsur-angsur berubah menjadi tidak berwarna dan transparan. Plop, dengan suara, beberapa orang datang langsung ke paviliun di awal. Ketika mereka datang ke paviliun, monster gurita secara alami tidak mengikuti, tetapi mata roh ular tetap pada Sanyao. Jelas, roh ular memiliki banyak rahasia untuk ditanyakan. Apakah kamu punya benda itu? Ular Xing Zaidu berkata, meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dasar danau, itu pasti benda yang sangat berharga. Aku mendapatkannya dengan keberuntungan. Xiao Yan tersenyum perlahan, tetapi dia tidak berdaya. Meskipun dia mendapatkan anggrek surgawi berdaun 3,
dia tidak bisa menggunakannya. Ini adalah hal yang paling menyebalkan. Ambil saja. Ular Sing mendengar kata-kata itu dan membuka mulutnya sedikit. Kalau begitu selanjutnya, ayo pergi ke mansion, kata Snake, dan kemudian matanya menghilang. Di rumah besar ini, apakah mungkin bagi saya untuk menerobos ke apoteker tingkat kaisar tingkat 2? Dan saya tidak tahu rumah siapa ini, gumam Xiaoyan, matanya menjadi berdiri panas, ke atas. Gulu-gulu. Dengan menghilangnya Sanya Xianlan, Hubo Ye ini menjadi biasa, dan Ye tidak memiliki kekuatan menahan diri yang misterius. Saat berikutnya, di atas permukaan air Hubo, sebuah lorong gelap muncul dalam sekejap. Dengan munculnya saluran ini, Xiaoyan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa dan api aneh di tubuhnya mengeluarkan perasaan yang agak ceria. Ayo pergi. Saling memandang, beberapa orang langsung jatuh ke lorong, setelah kelompok 4 Xiaoyan memasuki saluran di atas air. Dalam beberapa napas, ketika mereka muncul kembali, mereka telah tiba di tempat lain. Tempat apa ini? Baru saja datang ke sini melalui pavilion dan Hubo, dan tiba-tiba beberapa orang mulai memperhatikannya. Lingkungan yang tidak dikenal tidak diragukan lagi adalah yang paling berbahaya. Ada Kaisar Qi yang kuat di sini. Xiaoyan berkata perlahan, Kaisar Qi di sini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Jika Anda berlatih di sini, Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bukan untuk kultivasi. Di mana mansionnya? Xiaoyan bertanya. Ini seharusnya menjadi tempat di mana orang kuat itu jatuh. Saya merasa ada fluktuasi yang sangat halus dan kuat tidak jauh, kata Long Yi. Saya harap itu benar-benar dapat membantu saya menembus ranah jiwa. Xiaoyan mengepalkan tinjunya secara tidak sadar. Jelas, kekuatan jiwa ini terkait dengan tingkat alkemis, dan sekarang kekuatan jiwa terobosan Xiaoyan juga sudah dekat. Langkah tadi seharusnya menjadi sarana yang mirip dengan lorong ruang angkasa. Xiaoyan menganalisis, tetapi untuk dapat membuat lorong ruang angkasa di tempat seperti itu, kekuatan pemilik rumah mungkin sangat tirani. Ayah, tempat ini sangat familiar. Sanyao tercengang sejak dia datang ke sini, suaranya sedikit konyol, dan dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan memegang bahu Sanyao dengan telapak tangannya, dan kemudian sebuah kekuatan lembut melewatinya. Sanyao menjawab sedikit, dan kemudian tiba-tiba ada pandangan lain di matanya. Di mana semua orang muncul, mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka, dan kabut putih besar langsung mengaburkan pandangan semua orang, tetapi beberapa orang samar-samar menemukan bahwa ada jalan putih yang agak mencolok di bawah kaki mereka. Hukuman ular, ada apa? Xiaoyan agak aneh ketika mendengar ini. Saya tidak tahu, meskipun saya telah berada di sini selama ratusan tahun, saya belum pernah masuk ke sini. Tapi sudah pasti bahwa tempat ini pada dasarnya ada di mansion. Hukuman ular dan roh ular menggelengkan kepala mereka. Ayah, ayo pulang. Setelah Sanyao selesai berbicara, dia mengambil telapak tangan lebar Xiaoyan dan berjalan perlahan menuju jalan setapak. Aku khawatir ada banyak rahasia di Sanyao ini. Tapi aneh, mengapa kabut putih ini semakin tebal, apakah itu ilusiku? Xiaoyan diam-diam mendecakkan lidahnya, dan segera mengikuti Sanyao. Ketika saya berjalan-jalan, saya menemukan bahwa kabut putih lebih tebal dari tempat lain. Roh ular dan ular Sing saling memandang dan segera mengikuti Xiaoyan dan Sanyao. Setelah beberapa menit berjalan, sebuah puri yang agak sederhana muncul di depannya. Area manor sangat besar, dan seluruhnya dikelilingi oleh awan dan asap. Anda hanya dapat samar-samar melihat gerbang batu putih tidak jauh, yang merupakan pemandangan negeri dongeng di bumi. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8M berjalan di sepanjang jalan putih, dan ketika dia dekat dengan manor, Xiaoyan menemukan wajah asli dari manor ini. Awan kabut putih itu terpancar dari pusat manor. Dalam kabut, nafas aura menyegarkan dan menyenangkan terus muncul. Mungkinkah seseorang di mansion ini sedang memperbaiki pil obat? Mengapa kabut ini terlihat seperti pil obat? Xiaoyan berjalan keluar rumah dan berkata sedikit. Xiaoyan, bagaimanapun, adalah seorang alkemis sejati di puncak peringkat kaisar kelas 1. Meskipun ada dupadan yang sangat kecil di dalam kabut, Xiaoyan menemukannya. Xiaoyan dan yang lainnya datang ke ujung jalan batu, dan kemudian gerbang manor perlahan muncul. Di atas gerbang, makhluk besar tertanam di atasnya. Makhluk itu memiliki 3 kaki samar-samar,
dan sepasang sayap yang sangat besar sangat mencolok, tetapi dahinya menghilang dengan aneh, membuat Xiao Yan tidak dapat mengidentifikasi makhluk apa yang spesifik. Dari makhluk itu, Xiao Yan merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan tuan rumah ini mungkin tak terduga. Dia benar-benar bisa menggunakan makhluk menakutkan seperti penjaga gawang. Xiao Yan diam-diam berkata, tapi anehnya hatinya terkejut. Penjaga yang menakutkan, saya khawatir sangat sulit untuk membuka gerbang batu ini. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa gerbang batu itu, bagaimanapun, berdasarkan persepsi Xiao Yan, itu sangat kaku, dan dengan kekuatan beberapa orang Xiao Yan, saya khawatir mereka tidak dapat dipaksa untuk membukanya. Di depan gerbang batu, dua singa batu berdiri saling berhadapan dengan ganas, seperti manusia hidup. Ini seharusnya menjadi pintu masuk utama mansion, kata Snake. Namun begitu kata-kata itu terucap, ular Sing menjadi waspada, karena di mansion ini memang ada beberapa kekuatan yang membuat ular Sing ketakutan. Seharusnya ada banyak hal bagus di mansion ini, kan? Roh ular berkata sedikit, lalu menatap Sanyao. Meskipun Sanyao selalu bersikeras bahwa Xiao Yan adalah ayahnya, roh ular menemukan bahwa ingatan dan kekuatan Sanyao masih utuh, jadi dia tidak terburu-buru. Rumah adalah hal terpenting di depannya. Dan arwah ular samar-samar merasa bahwa pengalaman hidupnya sepertinya memiliki jawaban di mansion ini. Ada batasan yang sangat menakutkan di atas gerbang batu ini. Ini adalah masalah besar. Xiao Yan merasakannya, dan kemudian berbicara perlahan. Benda ini, aku punya cara, kata Sanyao perlahan. Bagaimana caranya? Xiao Yan bertanya-tanya. Pembatasan di atas gerbang batu bukanlah lelucon, sedikit ceroboh, tetapi akhirnya cukup menyedihkan. Ayah, beri aku kerang itu. Saat berikutnya, mata kecil Sanyao berkedip pada Xiao Yan, dan kemudian suaranya kehilangan suara seperti susu yang baru saja dia mulai, dan dia merasa sedikit lebih stabil. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengeluarkan keong, dan menyerahkannya kepada Sanyao. Berbicara secara logis, meskipun keong ini adalah artefak abadi, bagaimanapun, itu adalah tanda anggota terakhir dari klan Tianmuyu, jadi Xiao Yan tidak ingin membawanya ke dalam sakunya, tetapi mengenai identifikasi artefak abadi sebagai pemiliknya, Xiao Yan juga tidak dapat melakukannya, jadi dia hanya bisa sementara menyingkirkan keong dan mengembalikannya ke Sanyao ketika dia punya solusi. Cangkang keong di tangan Sanyao baru saja dimulai, dan kekuatan agung tiba-tiba menyebar dari tubuh Sanyao sebagai pusatnya seperti riak di dalam air. Dididi. Saat berikutnya, Sanyao dengan lembut mengangkat keong di tangannya, dan kemudian mulut keong itu menghadap dagunya, dan kemudian bibir Bei menempel erat padanya, dan dengan sedikit kekuatan, keong itu tiba-tiba melepaskan suara yang sangat menyenangkan. Suara cangkang keong yang sangat menyenangkan terdengar, dan kemudian dua singa batu yang ganas di sekitar gerbang batu tampak menjadi hidup. Sabu-sabu, kedua singa batu itu gemetar dan bergerak di bawah suara cangkang keong, dan langsung menyerbu Simen. Dentang, dengan tabrakan dua singa batu, pintu batu yang tertutup rapat terbuka sedikit. Pada saat yang sama, kekuatan aneh dari zaman kuno meresap dari celah pintu secara instan. Dengan munculnya kekuatan ini, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat menyenangkan. Dengan fluktuasi ini, kekuatan jiwa benar-benar telah melangkah ke puncak kerajaan Kaisar. Petik 2. Selama Anda melangkah ke dalam kekuatan jiwa dari ranah Kaisar, apoteker Kaisar kelas 2 juga tentu saja. Dentang, gerbang batu yang berat terbuka perlahan, tetapi pada saat ini, kekuatan aneh tiba-tiba meletus dari tubuh roh ular, dan saat berikutnya, tiba-tiba tersedot oleh gerbang batu. Tidak bagus. Xiao Yan tiba-tiba minum, kecepatannya meledak seketika, dan terbang menuju roh ular. Ayah, jangan panik, itu kekuatanmu sendiri. Xiao Yan akhirnya terlambat selangkah, roh ular menghilang tepat di depan ketiganya, dan kemudian Sanyao berbicara sedikit. Kekuatan di dalam. Xiao Yan ragu-ragu, menatap Sanyao, yang tampaknya sangat misterius saat ini. Ayo pergi dulu. Sanyao tidak langsung menjawab pertanyaan Xiao Yan, tapi sedikit berbicara. Saat berikutnya, Simen perlahan membuka semuanya, memperlihatkan bagian dalamnya. Apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah platform batu yang agak indah. Di platform batu, beberapa platform muncul. Di atas meja batu bundar, ada sepanci anggur keruh. Pergi, Sanyao berkata sedikit, lalu melangkah masuk. Melihat ini, Snake Sing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut.
Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana orang yang kuat duduk, jika tidak maka tidak akan dijaga dengan ketat. Mengikuti kemajuan Sanyao yang lambat, Xiaoyan baru saja melangkah ke langkah pertama manor. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menekan tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Perasaan itu seolah menekan jiwanya dan sangat menyedihkan. Beberapa orang datang ke meja batu dan melihat sekeliling. Ini adalah bangunan persegi standar. Di depan meja batu adalah ruang tamu utama, apotek pemurnian di sebelah kiri, ruang belajar di sebelah kanan, dan paling selatan adalah tempat Xiaoyan dan yang lainnya masuk. 8,1 Zhongwen Wang O, Hi, 8M. Ruang belajar, apotek yang disempurnakan. Ada aura yang membuat Xiaoyan terpesona. Ayo pergi ke ruang belajar dulu, aku punya beberapa hal untuk dipikirkan. Ketiganya ragu-ragu sejenak, dan Sanyao berkata langsung. Kemana roh ular itu pergi? Ular Sing bertanya dengan cemas. Dia ada di halaman belakang, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Sanyao melihat kecemasan siksaan ular dan segera berkata, bagus. Setelah Snake Sing selesai, dia merasa lega. Ayo pergi. Xiaoyan juga setuju. Bagaimanapun, Sanyao ini adalah anggota terakhir dari klan Tianmuyu, dan beberapa rahasia di tubuhnya juga perlu diklarifikasi. Bagaimanapun, mereka semua ada di mansion ini sekarang, dan Xiaoyan adalah tidak sedang terburu-buru. 1 langkah, 2 langkah. Beberapa orang perlahan datang ke ruang kerja. Kata belajar, tarian naga dan phoenix, dapat dilihat sekilas dari master, dan hanya menatap plakat ini untuk sementara waktu. Bahkan Xiaoyan sendiri merasakan pusing, yang cukup untuk membuat plakat ini luar biasa. Berderit, Xiaoyan berada di tempat pertama, tanpa ragu-ragu, dia dan Sanyao saling memandang dan menemukan bahwa dia tidak berbicara, jadi dia mendorongnya dengan percaya diri. Saya tidak tahu mengapa, Xiaoyan selalu merasa bahwa Sanyao dan manor ini sedikit berbeda. Pintu kayu-kayu ruang belajar perlahan didorong terbuka, kali ini tidak ada kekuatan aneh atau apapun yang muncul, dan beberapa hanya debu yang dihasilkan dengan mendorong pintu kayu ruang belajar terbuka. Studi ini terlihat agak tua. Xiaoyan terus mendorong pintu kayu terbuka dengan kedua tangan, lalu melirik banyak buku yang berdiri berdampingan di dalam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan keras. Saat berikutnya, Sanyao menundukkan kepalanya sedikit, dan masuk tepat di bawah tangan Xiaoyan. Masuk dan lihatlah, kata Xiaoyan, dan kemudian hukuman ular juga masuk. Begitu dia memasuki ruang belajar ini, Xiaoyan menemukan bahwa meskipun penelitian ini berumur beberapa tahun, buku-buku itu tertata dengan rapi, dan yang aneh adalah buku-buku dalam penelitian ini tidak memiliki debu. Inilah yang membuat Xiaoyan paling aneh. Studinya tidak besar, tetapi koleksi buku di sini luar biasa, ada ribuan jenis, dan Xiaoyan dapat menemukan bahwa buku-buku ini adalah buku yang mencatat beberapa rahasia, dan dunia luar pasti tidak akan memilikinya. Ada 10 rak buku secara total, dan ada meja tulis di sebelah rak buku. Adapun Sanyao, dia sudah memegang buku kuno yang menguning di kedua tangannya dan melihatnya dengan senang hati, dan kemudian ekspresi wajahnya terus berubah, jelas dia tahu sesuatu. Xiaoyan tidak memperhatikan buku apa yang sedang dibaca Sanyao. Lagi pula, Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan hal semacam ini, jadi dia hanya berjalan perlahan dan datang ke meja tulis. Di atas meja tulis, ada beberapa kuas dan tinta, serta secarik kertas putih yang ditata mendatar. Apa ini? Xiaoyan membuka mulutnya sedikit, jelas tidak tahu mengapa ada selembar kertas kosong di sini. Baru saja selesai berbicara, tangannya perlahan berjalan menuju kertas putih itu. Bum bum bum, tepat ketika tangan menyentuh kertas putih, kekuatan jiwa yang besar menyerang dari kertas putih. Kertas kosong ini, aneh. Lagi pula, Xiaoyan juga seorang lelaki tua, matanya cepat dan tangannya cepat, kekuatan jiwanya berkedut seketika, dan dia tidak terluka oleh kekuatan di atas kertas kosong ini. Cobalah dengan kekuatan jiwamu. Kekuatan jiwa yang terkandung di kertas putih ini sepertinya agak mirip dengan pembawa jiwa kuno. Tiba-tiba Long Yi berkata, "Oke." Xiaoyan bertanya-tanya kapan suara Long Yi mengingatkannya. Saat berikutnya, Xiaoyan menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, semua kekuatan jiwa yang mempesona berkumpul menuju kertas putih. Sabu, dengan suntikan kekuatan jiwa yang besar ini, Xiaoyan menemukan bahwa beberapa kata muncul samar-samar di kertas putih. Tingkatkan upayamu. Melihat ini, Long Yi mengkonfirmasi pikirannya dan berkata,
Sabu-sabu, kekuatan jiwa besar dituangkan ke kertas putih, dan hanya dalam beberapa napas, hampir setengah dari kekuatan jiwa Xiao Yan dimobilisasi. Ada kata-kata di kertas putih, kamu bisa membacanya sendiri. Setelah Long Yi selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tutup mulut. Xiao Yan mengambil kembali kekuatan jiwanya, tetapi dia melihat beberapa tulisan tangan di kertas putih yang membuat Xiao Yan merasa luar biasa. Saya tidak tahu bahwa junior ini sangat beruntung menemukan rahasia ruang belajar saya. Meskipun seluruh ruang belajar memiliki banyak buku, hanya ada sedikit hal yang benar-benar berguna. Karena kesalahan Kaisar Abadi ini, itu menyebabkan serangkaian salah. Ada beberapa warisan saya di ruang tamu utama, tetapi Anda harus mengalahkan seseorang di apotek untuk memasuki ruang tamu. Jika seseorang cukup beruntung untuk membuka kertas kosong ini dan adalah seorang apoteker, saya percaya bahwa Anda akan tertarik pada hal itu. Bagaimanapun, ini adalah pil obat kelas 4 abadi. Tulisan di kertas putih berakhir di sini, tetapi keterkejutan yang terungkap di antara kalimat itu bahkan adalah hati Xiao Yan. Semua sedikit terkejut. Hanya setelah peringkat ketiga Kaisar dapat naik ke peringkat keempat dari peringkat abadi. Pil tingkat Kaisar dan pil tingkat abadi tidak memiliki tingkat yang sama. Sebenarnya ada pil Immortal Rank di sini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya menjadi sangat panas. Meskipun Sanye Xianlan barusan sangat mahal, bagaimanapun juga Xiao Yan bukanlah orang yang ditakdirkan. Untuk Sanye Xianlan seperti ini yang memiliki kesempatan sekarang, hanya melalui tangan Xiao Yan untuk menemukan orang yang cocok dengan takdir. Tetapi pada saat ini, pil obat peringkat abadi kelas 4 berbeda. Setelah Xiao Yan membaca tulisan tangan di kertas putih itu, matanya menjadi panas, dan saat berikutnya, Xiao Yan ingin melihat kertas putih itu, tetapi tanpa diduga tulisan tangan di kertas putih itu perlahan menghilang, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Sepertinya Tuan Besar ini masih memiliki beberapa rahasia. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tidak berhenti di sini. Melihat sekeliling, Sanyao telah membaca banyak buku, dan Snake Sing juga membaca buku dengan sabar. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan perlahan mondar-mandir, datang ke Sanyao, dan berbicara dengannya. Tidak, aku adalah putri kecil terakhir dari Tian Muyu, tapi aku tidak tahu banyak tentang pengalaman hidup Sister Snake Spirit. Kata Sanyao, mengenai identitas putri kecil dari keluarga Tian Muyu, Xiao Yan secara alami memberitahu Sanyao. Meskipun Sanyao tidak percaya pada awalnya, Sanyao secara bertahap menyadarinya, jadi dia mengenalinya. Mengikuti kata-kata Sanyao, Xiao Yan tampaknya merasa bahwa putri bungsu di klan Tian Muyu tampaknya sangat pintar. Jangan khawatir, cari perlahan. Xiao Yan menghibur. Sanyao menjawab, lalu Zaidu mengambil buku kuno itu dan menemukannya. Adik Xiao Yan, apakah kamu menemukan sesuatu? Ular berjalan ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, karena ular baru saja melihat Xiao Yan pergi ke meja, seolah-olah dia melihat sesuatu, tetapi ular lewat sendiri. Saat itu, tidak ada yang ditemukan. Aku tidak menemukan apa-apa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan, ayo pergi. Meskipun kita tidak menemukan petunjuk apapun, pengalaman hidup Sister Snake Spirit pasti ada hubungannya dengan mansion ini, aku bisa merasakannya. Sanyao mencari beberapa saat, tetapi tidak menemukan apapun, dan segera membuka mulutnya. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melirik selembar kertas kosong di belakang yang sudah kembali tenang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kelompok itu perlahan meninggalkan ruang kerja dan kembali ke meja batu. Ayo pergi ke aula utama dulu. Snake Sing melihat bahwa Sanyao dan Xiao Yan tidak berbicara, dia membuka mulutnya sedikit, dan kemudian meminta pendapat mereka. Pergi ke apotek dulu. Saat berikutnya, Xiao Yan dan Sanyao berbicara secara bersamaan. Snake Sing terkejut dengan pembukaan keduanya secara bersamaan. Ayah, kami memiliki pemahaman diam-diam. Sanyao tersenyum perlahan. Sanyao, jangan panggil aku ayah, itu selalu membuatku merasa aneh. Xiao Yan berkata tak berdaya, setiap kali Sanyao memanggil ayahnya, selalu membuat Xiao Yan memikirkan Xiao yang masih berada di benua Doki. Lalu aku akan memanggilmu apa? Sanyao berkata dengan sedikit sedih. Panggil aku Xiao Yan. Xiao Yan berkata dengan santai. Kalau begitu panggil kamu kakak Xiao Yan. Bagaimanapun,
Jika kamu tidak membawa token klan Tian Muyu kita, aku khawatir aku masih akan tertidur. Sanyao tersenyum sedikit, bahkan jika dia telah menerima bahwa Xiao Yan adalah menyelamatkan mereka, sang dermawan keluarga juga bercanda. Terserah kamu. Xiao Yan juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Aku baru saja melihat bahwa kamu menemukan banyak buku di ruang belajar ini, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan bertanya. Saya tidak menemukannya, tetapi saya selalu merasa bahwa ketika ayah saya menempatkan saya dan roh ular di kedalaman danau, itu untuk membiarkan darah Sanya Xianlan dan ular roh air berkepala 3 terus memberi makan kami, tubuh, bagaimana kami tahu bahwa kami akan disiksa oleh ular. Kakak tiba-tiba masuk, tidak hanya mengambil darah dari 3 ular roh air, tetapi juga kami berdua. Petik 2. Tapi saya harus berterima kasih kepada kakak ular hukuman. Sanyao memandang dengan penuh rasa terima kasih pada hukuman ular. Batuk-batuk-batuk. Melihat ini, ular Sing tidak bisa menahan perasaan malu untuk sementara waktu. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Ingatanku saat itu tidak begitu jelas, aku hanya bisa samar-samar merasakan bahwa aku sepertinya pernah datang ke mansion ini sebelumnya, masih ular Ling membawaku ke sini, kata Sanyao. Apa? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Jika Sanyao dan yang lainnya telah mengunjungi manor ini, bukankah itu berarti ini adalah rumah mereka yang lain? Jika mereka pernah ke sini sebelumnya, bukankah itu berarti roh ular dan 2 putri Sanyao tidak dapat dipisahkan dari pemilik mansion ini? Xiao Yan sedang berpikir tentang bagaimana kedua roh ular itu masih bayi perempuan pada waktu itu, bagaimana mungkin mereka ada di sini. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Kami memang datang ke sini, tapi samar-samar saya ingat bahwa kami datang ke sini dalam mimpi, kata San Yao sedikit. Dalam mimpi, apoteker tingkat abadi. Pikiran Xiao Yan tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Adik Xiao Yan, ada apa? Betapa kunonya mata ular Sing, tidak sulit untuk melihat kekhawatiran Xiao Yan. Tidak apa-apa, aku harus berpikir terlalu banyak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tidak ingin melanjutkan. Lagi pula, jika Anda memikirkannya, itu akan terlalu mengejutkan. Xiao Yan samar-samar mendengar bahwa kekuatan jiwa alkemis abadi sangat kuat, dan bahkan menanamkan beberapa kenangan atau hal lain antara roh ular dan Sanyao itu mudah. Ayo pergi ke apotek dulu. Seharusnya itu adalah tempat di mana tuan rumah memurnikan obat. Seorang apoteker yang bisa melangkah ke peringkat abadi adalah harta yang langka. Xiao Yan menyapu kebingungan barusan. Yue, lalu tersenyum. Menyempurnakan apotek. Aku ingat memang ada banyak hal aneh di dalamnya. Tapi sepertinya ada sesuatu yang pecah dari apotek ini. San Yaobei menggigit bibirnya dan berkata kesakitan. Apa yang keluar? Xiao Yan bertanya sedikit. Aku tidak tahu, tapi benda itu sangat kuat. Setidaknya itu mirip dengan hukuman kakak ular. San Yao berkata dengan sungguh-sungguh dengan wajah muram. Hati-hati, Xiao Yan membungkus kekuatan jiwanya, dan kemudian dengan waspada memeriksa sekeliling. Jika memang ada yang sebanding dengan hukuman ular di apotek pemurnian ini, jadi kekuatannya, saya khawatir dia telah melangkah ke tingkat kaisar pertempuran bintang 8. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 8, saya khawatir Xiao Yan dapat terluka parah dengan satu tamparan. Jangan khawatir, aku di sini. Ular Sing mendengar kata-kata itu, dan hatinya menjadi waspada. Jelas, obat yang dijanjikan Xiao Yan kepadanya sangat penting bagi ular Sing saat ini, jadi meskipun benar-benar ada 8 bintang Doudi untuk karakter tingkat tinggi, penyiksaan ular tidak akan menyebabkan masalah bagi Xiao Yan. Belum lagi transaksi antara Snake dan Xiao Yan, kekuatan dan watak Xiao Yan yang ditunjukkan sebelumnya sangat berharga untuk bantuan Snake. Snake Sing percaya bahwa Xiao Yan ini pasti karakter di masa depan. Masuk dan lihatlah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melirik San Yao yang berdiri diam di samping meja batu. San Yao, Xiao Yan berkata sedikit ketika dia melihat tidak ada gerakan di San Yao. Aku baik-baik saja, ini hanya kakak Xiao Yan, tidakkah menurutmu terlalu jelas untuk meletakkan teko anggur berlumpur di atas meja batu ini di sini? Aku samar-samar ingat bahwa teko anggur berlumpur ini tidak diletakkan di sini. Ini jelas apa yang ditempatkan di aula. Bagaimana bisa diletakkan di sini? Dan melihat meja batu dan apotek pemurnian ditambah aula,
tidak ada jejak debu pada ketiganya, pasti ada yang salah di sini. Setelah Sanyao selesai berbicara, ada sedikit rasa dingin di pupilnya. Apakah ada orang di sini? Tapi kenapa aku tidak merasakan nafas? Xiao Yan bertanya-tanya. Memang ada orang di sini, tapi saya tidak tahu mengapa tidak ada gerakan sekarang. Lupakan saja, mungkin itu ilusiku. Ayo pergi dan lihat dulu. Kata Sanyao sedikit meminta maaf. Tidak, pasti ada seseorang di mansion ini. Menurut apa yang dikatakan Sanyao, barang-barang dan rumah-rumah di sini, kecuali perpustakaan, seperti orang hidup, bersih dan bebas dari debu. Ini pasti karena orang tinggal di sana, jadi berhati-hatilah. Xiao Yan berpikir dalam hati, dan segera diikuti. Rumah besar ini terbagi menjadi halaman depan dan halaman belakang. Luas halaman depan sangat kecil. Tempat di mana meja batu diletakkan hanya berjarak 10 meter dari sisi kiri dan kanan. Ini adalah tangga dari perpustakaan dan apotek di sisi kiri dan kanan. Hitung langkah apotek dengan hati-hati, ada 10 langkah total, dan ada jarak lebih dari 1 meter. Satu-satunya perbedaan adalah pintu apotek ini bukan pintu kayu biasa, tetapi pintu batu yang sangat berat. Muncul warna putih pada pintu batu tanpa hiasan apapun, sebagian hanya kenop pintu berkepala singa yang juga digunakan sebagai alat untuk membuka pintu batu. Ada apa? Ketiga Xiao Yan keluar dari simen, tapi Sanyao tiba-tiba berhenti. Benda itu tidak ada di sini, kata Sanyao lega. Apa yang sebenarnya bisa membuatmu merasa sangat ketakutan? Xiao Yan berkata dengan bingung. Aku tidak tahu apa itu, tapi toh itu sangat kuat. Dan benda ini sepertinya sengaja ditinggalkan di sini oleh pemilik mansion. Sanyao menjulurkan lidahnya dan berkata dengan agak mual. Mencicit. Setelah Sanyao selesai berbicara, dia perlahan mengulurkan tangan batu gioknya, dan kemudian dengan lembut mendorong gagang pintu-pintu batu, dan pintu batu itu perlahan terbuka. Kali ini, Sanyao dan Sexing telah belajar menjadi pintar. Mereka baru saja membuka gerbang batu, dan sosok itu bergerak dan meninggalkan gerbang batu beberapa kaki. Lagi pula, tidak ada yang bisa membersihkan apa yang ada di balik gerbang batu, jadi berhati-hatilah. Ini, dan siang, ketika simen baru saja mengungkapkan seberkas cahaya, aroma kuat dan siang meledak, dan kemudian pintu itu terisi penuh. Ini sangat harum. Sanyao, yang ada di sampingnya, mengambil beberapa napas serakah dan segera berkata. Seharusnya baik-baik saja, iya. Persepsi jiwa besar Xiao Yan menyebar dalam sekejap. Dia tidak menemukan bahaya apapun, dan segera berkata kepada Sanyao dan ular itu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, terlepas dari dua di belakangnya, dia perlahan berjalan menuju apotek di belakang gerbang batu. Karena ini adalah tempat di mana apoteker tingkat abadi memurnikan obat-obatan, kekayaan di tempat ini mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Namun, yang dipedulikan Xiao Yan bukanlah hal-hal ini. Menurut kertas putih di perpustakaan barusan, hal-hal terbaik di Manor ini seharusnya ada di aula itu, tetapi Xiao Yan percaya bahwa apotek tidak akan membiarkannya kecewa. Begitu dia masuk ke apotek, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa apotek itu sangat besar. Meskipun tampaknya dunia luar, hanya ada ruang kurang dari 10 meter, tetapi ada ruang lain di apotek pemurnian ini. Anda tidak perlu memikirkannya, apoteker memiliki persyaratan ketat untuk tempat pembuatan pil obat. Tempat pembuatan pil obat tidak hanya harus berventilasi, tetapi juga aliran angin dapat membuat api lebih ganas, dan waktu untuk membuat pil obat akan dipersingkat. Kedua, lingkungan yang tertutup diperlukan. Lagi pula, pil obat pemurnian tidak boleh ceroboh sama sekali. Jika tidak, dalam proses pemurnian pil obat, tidak ada waktu untuk terganggu. Begitu ada gerakan atau musuh, sang alkemis baik akan menyerahkan obat pemurnian, pil obat, baik secara langsung sebagai target hidup orang lain, jika tidak, tidak ada cara lain. Selain itu, tempat alkemis memurnikan tanaman obat juga membutuhkan banyak barang giok yang digunakan untuk menyimpan berbagai tanaman obat, karena sebagian besar ramuan obat adalah kekuatan obat murni untuk asap. Ini benar-benar ruang pemurnian obat yang bagus. Rao iri dengan penglihatan Xiao Yan. Ruang di sini, ini memiliki radius 100 meter. Di seluruh ruang, puluhan baris meja kayu adalah yang utama. Meja kayu dapat dilihat dengan kualitas luar biasa sekilas. Di atas meja, satu persatu barang giok yang indah perlahan-lahan berbaris, dan orang yang cerdas dapat melihat artikel batu giok ini secara sekilas,
ternyata itu digunakan untuk menyimpan pil obat. Puluhan meja kayu menempati sepertiga dari ruang ini. Hanya saja Xiao Yan menemukan bahwa di antara barang-barang giok ini, tidak ada satu pil pun, semuanya kosong. Aneh, aku ingat waktu aku datang ke sini, ada pil di sini. Bagaimana semuanya bisa hilang? Sanyao berkata dengan terkejut, matanya yang kecil terus-menerus mengamati sekeliling. Jelas dia tidak bisa mempercayai apa yang ada di depannya. Sepertinya ada sesuatu di sana. Xiao Yan mencari beberapa saat tetapi tidak berhasil. Dia juga menggelengkan kepalanya diam-diam, dan kemudian perlahan berjalan menuju bagian belakang dari lusinan meja. Di mana? Saya pikir itu harus menjadi tempat apoteker memurnikan pil obat. Ini adalah, Xiao Yan perlahan datang ke belakang, tetapi dia tidak menemukan kuali pil yang digunakan oleh sang alkemis. Apoteker yang benar-benar hebat, nyala api itu seperti jiwa seorang apoteker. Dengan nyala api yang lebih menakutkan, tidak hanya waktu pemurnian akan sangat dipersingkat, tetapi kualitas pil obat bahkan akan lebih tinggi, dan tripod obat seperti tangan dan kaki apoteker. Bagaimanapun, adalah kebenaran bahwa seorang wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi. Seharusnya ada kuali raksasa di sini, kenapa tidak ada lagi? Sanyao juga mengikuti dan berkata perlahan. Kuali obat yang digunakan oleh apoteker tingkat abadi benar-benar luar biasa, tetapi ada jejak kuali obat yang jelas di sini, mengapa hilang? Xiao Yan berkata perlahan. Segera, dia melihat bola rumput di depannya dan berpikir, mungkinkah kuali obat ini diminum lebih dulu? Tapi di gurun kematian jauh di pegunungan gurun, dipisahkan dari kuil Medusa. Seharusnya sangat sedikit orang yang ingin masuk ke sini. Lagi pula, kesombongan dan dominasi keluarga Medusa tidak begitu mudah untuk dibicarakan. Menghancurkan keanehan, kemana perginya kuali obat di sini? Xiao Yan berkata sedikit. Lupakan saja, apotek pemurnian ini juga merupakan tempat tanpa apa-apa. Snake Sing juga melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang layak untuk ditembak di apotek pemurnian ini, jadi dia hanya berkata. Sepertinya rumah besar ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sanyao, pikirkan baik-baik, apakah kamu ingat sesuatu? Pada saat ini, Xiao Yan hanya bisa menaruh harapannya pada Sanyao. Aku pasti pernah ke sini sebelumnya, tapi mungkin saat aku masih bayi, jadi ingatanku sangat kabur, kenang Sanyao keras. Saat aku masih bayi, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Menurut dugaan Xiao Yan, seharusnya sudah puluhan tahun ketika Sanyao dalam keadaan koma, tetapi belum 100 tahun. Bahkan jika Sanyao mengatakan dia tidak dapat mengingatnya, maka kamu harus sangat berhati-hati di sini. Tunggu, sepertinya aku ingat. Sepertinya ada sesuatu tentang kekuatan jiwa di aula. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi ke aula atau halaman belakang terlebih dahulu, suara Sanyao tiba-tiba terdengar. Kekuatan jiwa. Xiao Yan tiba-tiba tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Karena aku tertawa, aku merasa ada sesuatu yang mirip dengan kekuatan jiwa di mansion ini, tapi aku tidak tahu di mana itu. Bahkan jika kertas putih pavilion koleksi buku ada di aula, Xiao Yan diam-diam menjaganya. Sejak Sanyao mengatakannya sekarang, Xiao Yan juga mempercayai tulisan tangan di kertas putih itu. Karena tidak ada apa-apa di apotek, ayo pergi ke aula dulu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Saudara Xiao Yan, saya bisa merasakan ada sesuatu yang sangat menakutkan di rumah ini. Aura benda itu sepertinya mirip dengan pil obat di sini, kata Sanyao dengan wajah kecil dan wajah serius. Jangan khawatir, ini aku. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit, lalu tanpa ragu-ragu, dia berjalan langsung menuju pintu apotek pemurnian, bersiap untuk pergi ke aula untuk melihat-lihat. Sanyao dan Snake Sing juga mengikuti. Halaman belakang manor. Ada jarak beberapa ratus meter dari halaman depan. Halaman belakang berbeda dengan halaman depan. Sebagian besar halaman depan adalah tempat untuk menjamu tamu untuk makan malam dan berbicara. Adapun halaman belakang ini adalah rumah yang sebenarnya. Luas halaman belakang jauh lebih besar dari halaman depan. Halaman belakang dibangun di atas permukaan air dan semuanya terbuat dari kayu. Aneh untuk mengatakan bahwa tanah di halaman depan ditutupi dengan batu, tentu saja, Xiao Yan dan yang lainnya tidak melihat perbedaan antara mansion ini, tetapi dari halaman belakang, distribusi mansion ini jelas dalam sekejap. Rumah besar ini sebenarnya dibangun di atas air. Ini sangat mengerikan, karena air di mansion ini berbeda dari yang umum,
air di sini memiliki batasan yang kuat, tidak boleh terbang. Jadi jika Anda ingin membangun manor dengan area yang begitu luas di atas mansion ini, saya khawatir energinya cukup besar. Di sebuah ruangan di halaman belakang, jejak kabut putih terus-menerus terpancar dari sebuah kotak yang indah, dan kemudian perlahan menyebar ke seluruh rumah. Jika Xiaoyan ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa kabut adalah penyebab yang menyebabkan seluruh pegunungan gurun dikelilingi oleh kabut sepanjang hari. Kenapa kamu harus melakukan ini? Awalnya, ketika kamu masih bayi, kamu datang ke mansion ini sekali. Pada saat itu, aku hanya seorang pil muda, tetapi berkat lelaki tua itu, biarkan aku berhasil. Saya hari ini, itu adalah seorang pria dengan kesombongan yang bermartabat yang berbicara. Pakaian pria yang cantik, ujung dan sudut yang tajam, wajah yang tampan, berpadu dengan keanggunan itu, sangat mirip dengan penyair yang penuh dengan puisi dan buku. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Tangan roh ular itu diikat oleh kekuatan yang agak aneh. Semakin banyak roh ular itu berjuang, semakin kuat pengekangannya. Pada saat ini, roh ular tampak tertegun, dan kemudian menatap pria yang duduk di sebelahnya, dan tidak peduli bahwa karena perjuangan, pengekangan telah membuat pergelangan tangannya merah. Putri Immortal Master Crazy Wood benar-benar luar biasa. Pria itu bertepuk tangan. Kayu gila Tuan Abadi. Roh ular mendengar kata-kata itu, dan murid-murid yang halus itu sepertinya mengingat sesuatu. Kamu berbohong padaku, siapa aku? Saat berikutnya, roh ular menggelengkan kepalanya tiba-tiba, lalu memelototi pria itu. Hehe, sepertinya kamu dan putri kecil dari klan Tian Muyu sama-sama lupa. Tapi tidak apa-apa, biarkan aku menangkap putri kecil Tian Muyu, dan aku akan memberitahumu perlahan. Petik 2. Pernahkah Anda membayangkan bahwa pil muda peringkat 4 abadi yang paling tidak Anda optimis pada saat itu mengendalikan hidup dan mati putri Anda dan anggota terakhir dari klan Tian Muyu? Pria itu baru saja selesai berbicara, dengan sosok aneh. Menghilang di ruangan ini, hanya menyisakan roh ular. Bajingan, ayo pergi setelah itu. Roh ular mengutuk diam-diam. Namun, mata besar roh ular itu berubah sedikit saat ini, jelas memikirkan hal lain. Karena ini adalah manor-manor, bagaimana menurut Anda akan ada perasaan yang akrab? Petik 2. Apa sih tempat ini? Petik 2. Dan nafas pria tadi? Aku khawatir kekuatannya tidak akan kalah dengan hukuman ular kakak laki-laki, sekarang akan merepotkan. Setelah roh ular selesai berbicara, dia juga melihat sekeliling ruangan. Ini hanya bagian depan manor-manor. Halaman, setelah kita pergi ke aula untuk mendapatkan benda itu, mari kita pergi ke halaman belakang untuk melihat-lihat. Saya selalu merasa bahwa roh ular ada di sana. Sanyao sedikit khawatir tentang roh ular itu. Ya, Xiaoyan menjawab. Setelah berbicara, beberapa orang juga datang ke depan aula. Di depan aula, pintunya tertutup rapat, dan di atas pintu, dua karakter besar perlahan muncul di depan ketiganya. Aula kayu. Dua karakter besar yang mencolok perlahan muncul di depan Xiaoyan, seolah memiliki kekuatan misterius lainnya. Sama seperti Xiaoyan yang baru saja menatapnya, perasaan gentar tiba-tiba muncul. Ada 10 langkah dari pintu. Xiaoyan dan beberapa orang-orang saling memandang, dan kemudian mengerutkan kening. Aula di sini jelas tidak sederhana. Dia mengambil langkah perlahan dengan kaki kirinya, dan Xiaoyan melihat bahwa tidak ada perubahan, jadi dia merasa lega dan melangkah. Setelah beberapa napas pada waktunya, Xiaoyan datang ke pintu aula. Melalui pintu, Xiaoyan samar-samar menemukan bahwa sesuatu di aula tampak memancarkan cahaya perlahan. Kegelapan. Tepat ketika Sanyao hendak membuka pintu, Xiaoyan berkata, "Cek tes, Kaisar Pertempuran Bintang 5 manusia kecil ini sebenarnya dapat memiliki persepsi yang tajam pada tahap awal. Persepsinya sangat menakutkan, juga harus menjadi apoteker." Petik 2. Alkemis, aku paling membenci orang seperti ini dalam hidupku. Tapi apa sebenarnya yang ada di aula kayu ini? Petik 2. Aku sudah ada selama ratusan tahun dan aku tidak melihat ada yang salah. Beberapa puluh meter dari Xiaoyan dan yang lainnya, di sudut gelap, pria misterius yang berada di halaman belakang barusan berbicara perlahan. Xiaoyan meletakkan telapak tangannya dengan ringan di pintu, dan kemudian perlahan mengerahkan kekuatannya. Tapi saat berikutnya, Xiaoyan merasa aneh. Karena pintu ini sangat aneh.
Kekuatan yang baru saja kamu tunjukkan benar-benar dimakan oleh pintu ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya baru saja pergi ke paviliun perpustakaan atau apotek pemurnian, dan tidak pernah ada situasi seperti itu. Apa yang terjadi dengan aula ini? Selain itu, Xiao Yan menemukan bahwa aspek ini menelan kekuatannya sendiri, dan semangat juang dari kekuatan api yang berbeda langsung diabaikan, tapi itu adalah kekuatan jiwa Xiao Yan. Itu banyak diserap, yang mengejutkan Xiao Yan. Apa yang terjadi? Xiao Yan segera berhenti, lalu sedikit mengernyit, memikirkan keanehan aula kayu ini. Tempat ini sepertinya dibuka seperti ini. Kakak Xiao Yan, keong untukku. Saat berikutnya, tiba-tiba Sanyao berkata. Xiao Yan mengeluarkan keong dan menyerahkannya langsung ke Sanyao. Keong baru saja mulai, napas Sanyao ini tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih kuat, dan kemudian Sanyao tidak meniup keong, tetapi sedikit mengangkat keong dengan tangan gioknya, dan tiba-tiba membantingnya langsung ke pintu. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Dentang. Dengan suara, pintu aula kayu yang tertutup rapat itu tidak rusak sedikit pun oleh pukulan keong Sanyao. Tapi perlahan terbuka. Melihat ini, Sanyao mengembalikan keong ke Xiao Yan dengan puas. Xiao Yan tidak menunda, hanya menyimpannya, dan menatap tajam ke pintu yang perlahan terbuka. Di sini, jika seperti yang dikatakan kertas putih, maka akan ada beberapa harta yang kaya di sini. Harta karun itu kemungkinan akan menjadi kunci untuk membantu Xiao Yan menerobos ke alkemis peringkat kaisar peringkat kedua. Hehe, aku tidak menyangka manusia ini memiliki token patriark dari klan Tianmuyu. Tidak heran Sanyao akan sangat membantunya. Suara laut, ini adalah senjata abadi yang paling menakutkan dari klan Tianmuyu. Tapi di aula kayu ini, saya juga sangat penasaran, apa sebenarnya yang dimasukkan Immortal Master Crazy Wood ke dalamnya. Setelah pria itu selesai berbicara, tiba-tiba bergerak perlahan, menghadap ke belakang Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.